Kenakalan remaja memang menjadi permasalahan yang serius pada zaman sekarang ini. Semakin berkembangnya zaman, sikap dan gaya hidup remaja semakin bebas, liar, sehingga aksi-aksi yang mereka lakukan ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi resah. Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama. Aksi-aksi yang dilakukan para remaja sekarang ini seringkali melenceng dari apa yang seharusnya. Seringkali muncul berita-berita di internet. Para remaja melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali bentuk-bentuk kenakalan remaja. Contohnya, tawuran, balap liar, pesta minuman keras, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, topik yang ingin kita angkat dan kita tekankan adalah tentang pesta minuman keras, pesta miras. Sering sekali saya melihat berita di internet bahwa banyak remaja yang pesta mabuk-mabukan, minum minuman keras berlebihan, dan lain sebagainya. Seperti yang saya temukan berita di liputan6.com bahwa di Tangerang 72 remaja diamankan karena diduga sedang melakukan pesta minuman keras. Sungguh ini sangat disayangkan dan memprihatinkan. Di berita ini disebutkan bahwa para remaja diamankan polisi ketika Minggu dini hari karena diduga melakukan pesta minuman keras. Maka kejadiannya dini hari. Bayangkan. Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa yang seharusnya ketika dini hari para remaja itu sedang di rumahnya masing-masing atau sedang di tempat tinggalnya masing-masing, beristirahat, tidur untuk mempersiapkan sekolah esok hari, namun justru yang mereka lakukan adalah keluar rumah, pergi, kumpul-kumpul bersama, dan melakukan aksi negatif pula. Sungguh hal ini sebenarnya tidak benar dan tidak seharusnya dilakukan. Diduga awalnya remaja-remaja ini kumpul karena diundang oleh salah satu dari mereka, salah satu temannya mengundang teman-temannya ini untuk kumpul bersama untuk bakar-bakar ayam. Namun ternyata yang mereka lakukan adalah pesta minuman keras, pesta miras. Sangat disayangkan apabila para remaja itu di usia mudanya, di usia remaja, sudah kecanduan mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi alkohol. Namun yang perlu menjadi fokus kita bersama, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebab mengapa para remaja ini senang pesta miras? Ada banyak penyebab. Yang pertama, ingin coba-coba. Sebenarnya wajar bahwa di usia muda ini para remaja ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin melakukan hal-hal yang baru. Mereka penasaran. Kayak seperti misalnya melihat botol minuman keras. Apa ya ini? Bagaimana ya rasanya? Sehingga dari rasa penasaran itulah muncul keinginan untuk mencobanya. Dan akhirnya mereka mencoba, namun setelah mencoba akhirnya mereka kecanduan, senang. Dan akhirnya sudah tidak benar perlakuannya. Yang kedua, pelarian dari masalah. Seringkali orang mengatakan bahwa dengan mengonsumsi minuman keras, rasanya tuh enak, plong, masalah-masalah itu jadi nggak ada. Namun yang perlu diperhatikan efeknya. Mengonsumsi minuman keras terlalu berlebihan sampai mabuk-mabukan itu adalah hal yang tidak baik. Sehingga menurut saya kalau pelarian dari masalah, kemudian larinya ke pesta minuman keras itu tidak benar. Harus ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadi pelampiasan atas masalah tersebut. Hal-hal yang lebih positif sifatnya, seperti berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada pengetahuan yang kurang. Kadang ada para remaja yang kurang membatasi atau melindungi dirinya dengan pengetahuan yang cukup, sehingga dengan mudahnya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Lalu yang keempat adalah pengaruh lingkungan. Menurut saya pengaruh lingkungan ini menjadi faktor utama karena mudah sekali bagi manusia untuk terpengaruh jika melihat orang lain melakukan hal tersebut. Contohnya, ada remaja, ia awalnya tidak pernah mengonsumsi minuman keras. Ia sebut saja dia anak baik-baik. Namun ada temannya ini senang pesta miras.
Lalu ia pun melihat hal itu sebagai hal yang menarik, dan temannya ini pun mengajak ia untuk mencoba-coba. Akhirnya ia pun terjerumus dalam lubang negatif tersebut. Akhirnya ia pun mencoba minuman keras dan akhirnya mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Dari penyebab itu, maka perlu ada solusi, perlu ada upaya agar hal ini tidak terjadi lagi. Perlu ada pencegahan. Maka upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pengawasan dari keluarga, pengawasan dari orang tua. Orang tua harus terus-menerus memonitoring anaknya, bagaimana anaknya bergaul di sekolah, bagaimana lingkungan pertemanannya. Kemudian tidak dengan mudah membiarkan anak-anaknya untuk keluar malam, apalagi keluar hingga larut malam. Karena dari situ itu muncul bibit-bibit yang tidak baik. Jika mereka terlalu dibebaskan, akhirnya mereka bersikap seenaknya. Maka perlu adanya pengawasan. Kemudian yang kedua adalah menjaga pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Di Alkitab pun tertulis bahwa Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, saya ulangi lagi, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita sudah memiliki pergaulan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan kita pun akan ikut buruk. Maka penting sekali untuk menjaga lingkungan pergaulan yang sehat, menjaga lingkungan pertemanan yang baik. Perlu kita saling, bagaimana teman-teman kita ini, apa yang baik dari dia kita ikuti, apa yang jahat kita buang, kita nggak perlu ikuti. Mungkin kita mengikuti karena rasa gengsi, merasa hal itu keren. Namun lagi-lagi kembali ke diri masing-masing, bahwa teman harus punya prinsip yang kuat agar bisa menolak godaan untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka yang ketiga, upaya yang bisa dilakukan adalah melindungi diri. Ini dari aspek internal, berarti melindungi diri dengan pengetahuan yang baik, memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing dalam arus negatif, sehingga ia punya perlindungan. Jika diajak untuk melakukan hal yang tidak baik, ia bisa menolak. Kemudian yang keempat, mencari kegiatan-kegiatan lain yang positif, seperti yang sudah saya sebutkan dalam faktor penyebab, bahwa salah satu penyebabnya adalah pelarian dari masalah. Seharusnya ketika ada masalah kita perlu pelarian, kita mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Contohnya berolahraga, nge-gym. Hal-hal seperti itu bisa membuat diri kita segar, sehingga kita pun yang pertama dapat terhindar, pikiran kita dapat lebih tenang, lebih fresh, dan yang kedua kita dapat lebih sehat, lebih bugar. Berbeda dengan pesta minuman keras, itu hanya kesenangan sesaat, kita bisa tenang sesaat, namun setelah itu kita bingung kembali. Namun jika kita membiasakan pola hidup sehat, berolahraga, kemudian pola hidupnya sehat, makan makanan yang bergizi, sehat gitu, maka kita pun akan dengan mudah menolak kebiasaan-kebiasaan negatif, karena kita sudah terbiasa dengan pola hidup sehat. Itu untuk upaya-upaya pencegahan pesta miras, upaya-upaya pencegahan kenakalan remaja. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah para remaja memang memiliki sikap hidup yang bebas, liar, cenderung ingin mencoba segala sesuatu, semuanya dicoba, hal-hal baru dicoba. Namun yang perlu menjadi perhatian, perlu dilakukan adalah yang pertama dari pihak eksternal, itu adalah pengawasan dari keluarga, pengawasan dari orang tua. Orang tua harus benar-benar mengawasi anaknya, jangan sampai anaknya ini terjebak dalam pergaulan yang negatif, mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian dari pihak internal, dari dalam diri sendiri, para remaja itu juga harus dibekali dengan perlindungan yang kuat, harus ada prinsip sehingga tidak mudah terbawa arus yang negatif. Ia bisa berdiri dengan
teguh dengan kokoh mempertahankan prinsipnya, dan para remaja ini harus lebih bijaksana lagi. Ia harus dapat lebih bijaksana, berpikir dengan jernih, bisa berpikir jangka panjang lah. Apakah aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sekarang ini dampaknya baik atau buruk? Apa yang baik diikuti, dikembangkan, apa yang buruk dibuang. Sehingga para remaja ini pun dapat mengembangkan sikap-sikap karakter yang positif, yang baik. Jadi para remaja yang berkualitas dan akhirnya juga bisa berprestasi dan berguna bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih Viva Dempo.